Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Naswaril Yahuda dengan NIM 123010111. Saya merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam kelas 6A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya hadir untuk menyampaikan sebuah tugas video mata kuliah praktek bisnis pendidikan yang insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita semua. Adapun video ini saya buat dengan beberapa tujuan utama. Yang pertama, sebagai bentuk pemenuhan tugas UTS dalam mata kuliah praktek bisnis pendidikan. Yang kedua, untuk memperdalam pemahaman saya pribadi mengenai konsep kewirausahaan dalam dunia pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan program studi pendidikan agama Islam. Adapun yang ketiga, semoga video ini dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi teman-teman mahasiswa lainnya, khususnya dalam memahami pentingnya jiwa wirausaha di bidang pendidikan. Saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat, meskipun saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penyampaian ini. Selanjutnya, sebelum saya masuk ke inti pembahasan, izinkan saya memperkenalkan dosen pengampu mata kuliah praktek bisnis pendidikan. Beliau adalah Ibu Dr. Misda SAG MPD. Beliau merupakan dosen yang sangat berpengalaman di bidangnya dengan rekam jejak akademik dan pengabdian yang luar biasa di lingkungannya. Kehadiran beliau sebagai pengampu mata kuliah ini sungguh menjadi anugerah bagi kami para mahasiswa, karena ilmu dan wawasan yang beliau bagikan selalu membuka cakrawala berpikir kami lebih luas. Adapun pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bunda Misda. Terima kasih atas kesabaran, dedikasi, dan semangat Bunda dalam membimbing dan mengajarkan kami tidak hanya ilmu tentang praktik bisnis pendidikan, tetapi juga nilai-nilai penting seperti kemandirian, kreativitas, dan tanggung jawab sebagai seorang pendidik masa depan. Bunda telah menjadi inspirasi nyata bagi kami bahwa seseorang pendidik bukan hanya mengajar tetapi juga mampu menciptakan peluang dan memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkah. Amin. Baik, di sini kita akan masuk ke inti pembahasan. Nah, saya akan menjawab pertanyaan pertama mengenai dengan hubungan antara Prodi PAI dengan kewirausahaan pendidikan. Jadi, program studi pendidikan agama Islam atau yang kita kenal dengan Prodi PAI memiliki hubungan yang sangat erat dengan kewirausahaan pendidikan. Prodi PAI ini pada dasarnya mencetak calon-calon pendidik yang tidak hanya menguasai ilmu agama Islam, tetapi juga dibekali kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan pendidikan secara mandiri dan inovatif. Nah, kewirausahaan pendidikan ini hadir sebagai jembatan yang menghubungkan kompetensi akademik mahasiswa PAI dengan realitas kebutuhan masyarakat. Lulusan PAI ini tidak cukup hanya menjadi guru di sekolah formal saja. Mereka juga dituntut mampu mendirikan lembaga pendidikan Islam seperti TPQ, madrasah diniyah, pesantren modern, atau lembaga bimbingan belajar yang berbasis nilai-nilai Islam. Nah, selain itu juga nilai-nilai dalam Islami sendiri ini sangat mendukung semangat kewirausahaan, yang dimana sebagai contoh Nabi Muhammad, seorang pedagang yang jujur dan amanah. Nah, ini mengajarkan kita bahwa berwirausaha adalah bagian dari ajaran Islam itu sendiri, asalkan dilakukan dengan landasan akhlak yang baik. Dengan demikian, hubungan antara Prodi PAI dan kewirausahaan pendidikan
bukan hanya soal kurikulum, tetapi soal pembentukan karakter lulusan yang mandiri, kreatif, dan berdaya guna bagi umat. Selanjutnya, pertanyaan kedua berkaitan dengan urgensi atau pentingnya pengelolaan bisnis pendidikan. Jadi pengelolaan bisnis pendidikan ini sangatlah penting dan saya akan menjelaskan alasan beserta contoh nyata di lapangan. Yang pertama dari sisi kebutuhan masyarakat. Nah, permintaan terhadap pendidikan berkualitas terus meningkat setiap tahunnya. Sementara lembaga pendidikan negeri belum mampu menampung seluruh kebutuhan tersebut. Nah, disinilah bisnis pendidikan hadir untuk mengisi celah tersebut. Adapun contoh konkret yang pertama adalah menjamurnya lembaga bimbingan belajar atau bimbel di kota-kota besar maupun kota kecil. Nah, bimbel seperti Ruang Guru, Zenius, atau bimbel lokal di sekitar kita hadir menjawab kebutuhan siswa yang ingin belajar lebih intensif di luar jam sekolah. Ini adalah bukti nyata bahwa bisnis pendidikan memiliki pasar yang sangat besar. Adapun contoh konkret yang kedua yaitu khususnya dari konteks pendidikan Islam adalah berkembangnya pesantren modern yang dikelola secara profesional. Nah, pesantren ini seperti Gontor atau pesantren-pesantren modern lainnya yang menerapkan manajemen bisnis pendidikan yang sehat, mulai dari manajemen keuangan, pemasaran program, hingga pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya ada contoh konkret yang ketiga adalah munculnya platform khusus online berbasis pendidikan agama seperti kelas tahsin online, kelas parenting islami, atau kelas hafalan Al-Quran daring yang kini marak di media sosial. Jadi urgensi pengelolaan bisnis pendidikan terletak pada kemampuan kita untuk memastikan lembaga pendidikan tetap berjalan secara berkelanjutan dan memberikan pelayanan terbaik dan terus berinovasi agar relevan dan kebutuhan zaman sekarang. Adapun pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan ketiga. Nah, saya akan menjelaskan satu peluang bisnis pendidikan yang saya pilih. Adapun peluang bisnis pendidikan yang saya pilih adalah mendirikan lembaga bimbingan belajar Al-Quran dan pendidikan karakter Islami berbasis komunitas. Nah, mengapa saya memilih ini? Ada alasan pertama adalah potensi pasar yang sangat besar. Nah, yang dimana di lingkungan sekitar kita masih banyak anak-anak usia sekolah dasar hingga menengah pertama yang belum lancar membaca Al-Quran. Orang tua semakin sadar akan pentingnya pendidikan agama bagi anak-anak mereka. Namun, tidak semua memiliki waktu untuk mengajarkannya sendiri. Adapun alasan yang kedua adalah modal awal yang relatif terjangkau. Bisnis ini tidak memerlukan gedung mewah atau peralatan mahal, cukup dengan ruang yang bersih dan nyaman, beberapa mushaf Al-Quran, papan tulis, dan yang paling penting adalah tenaga pengajar yang kompeten dan berdedikasi. Nah, modal awal bisa dimulai dari skala kecil dari rumah atau masjid terdekat. Adapun alasan yang ketiga adalah nilai sosial dan keberkahan. Nah, bisnis ini bukan hanya soal keuntungan finansial, tetapi juga investasi akhirat. Setiap anak yang berhasil membaca Al-Quran dengan lancar, pahalanya juga akan mengalir kepada kita sebagai pengelola lembaga. Rencananya pengembangannya adalah dimulai dari kelas tatap muka di sekitar lingkungan rumah, kemudian dikembangkan ke sistem online agar bisa menjangkau lebih banyak peserta didik dan kedepannya bisa dikembangkan menjadi sebuah lembaga formal dengan izin operasional resmi. Nah, saya meyakini bahwa peluang bisnis ini sangat relevan, bernilai tinggi, dan dapat berjalan secara berkelanjutan jika dikelola dengan baik dan penuh keikhlasan. Nah, sebagai penutup, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Saya berharap apa yang telah saya paparkan mengenai hubungan Prodi PAI dengan kewirausahaan pendidikan, urgensi pengelolaan bisnis pendidikan, serta peluang bisnis yang saya pilih dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat. Saya menyadari bahwa penyampaian saya masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari Bapak atau Ibu, dosen maupun teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bunda selaku
dosen pengampu yang telah memberikan tugas yang sangat bermakna ini. Semoga kita semua menjadi insan yang bermanfaat khususnya di bidang pendidikan Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're